Ini adalah seekor kucing kecil yang kemarin datang ke klinik dalam posisi perutnya robek terburai. Jadi kedatangannya dalam kondisi berdarah-darah, perutnya robek, limpahnya keluar, lemaknya keluar, dan bahkan sebagian hati juga ikut keluar. Alhamdulillah, oleh tim sahabat satwa segera dioperasi, dan kurang dari 24 jam kucing kecil ini sudah sadar dalam posisi menggunakan kolar, ya, soft kolar, dan terinfus. Jadi cat lover dalam kondisi usus terburai atau massa yang ada di dalam rongga perut ini terburai, itu merupakan kondisi yang emergensi, urgent atau sito, yang harus segera ditangani, jangan ditunda. Kenapa kita tidak boleh menunda? Karena bila kita menunda, kita membiarkan seekor kucing akan kehilangan darah, yang pertama. Yang kedua, akan terjadinya kerusakan jaringan. Dan yang ketiga, akan muncul infeksi bakteri, peradangan, pembusukan pada luka tersebut, cat lover. Itu adalah jahitan, Masya Allah, ya, akibat operasi kemarin. Dia strong cat, dia kucing yang sangat kuat, cat lover. Mohon doanya untuk kesembuhan kucing mungil ini, agar bisa terus survive dan kembali sehat, kembali ceria, dan bisa ikut lebaran. Cat lover, alhamdulillah kurang dari 1 kali 24 jam kondisi dia sudah jauh membaik. Hari ini infusnya dilepas, sayang. Dia sudah pipis, ya, indikasi rehidrasinya berjalan baik. Udah mau makan juga. Ini mau kita tes memberikan dry food. Alhamdulillah, dia mau mengkonsumsi dry food. Artinya hari ini jadwal lepas infus agar dia bisa lebih leluasa, karena obat juga sudah bisa masuk melalui oral. Alhamdulillah sudah jauh membaik, luka operasinya juga kering. Tetap bantu doa agar kucing mungil ini bisa lekas sembuh.
Assalamualaikum cat lover semua dimanapun Anda berada. Jadi di video sebelumnya sudah kita sampaikan tentang bagaimana upaya kita menyelamatkan seekor kitten yang datang ke tempat praktek kami dalam kondisi berdarah. Sebagian isi dari rongga perut ini keluar karena ada robekan yang sampai menembus otot perut. Jadi di video ini, kelanjutan dari video sebelumnya, saya akan mereview sebagai bentuk tambahan edukasi dan informasi untuk cat lover semua tentang kasus yang dialami oleh kitten tersebut. Jadi cat lover, kasus tersebut merupakan kasus sito atau kasus emergensi, di mana rongga perut yang seharusnya ini steril harus terbuka dan isinya keluar. Jadi faktanya adalah seekor kitten ini lemaknya, limpa dan sebagian hati ini keluar. Jadi ini merupakan kondisi emergensi yang saat itu juga harus dilakukan tindakan medis, yakni dengan melakukan pembiusan, fluid terapi, pembedahan, membersihkan, bahkan membuang jaringan yang diduga akan menjadi masalah infeksi, masalah nekrosis bila itu dibiarkan. Jadi jangan ditunda besok. Bila ketemu kasus seperti itu, cat lover secepatnya ke dokter hewan, ke klinik hewan, ke pusat kesehatan hewan, atau ke rumah sakit hewan untuk segera melakukan pertolongan pertama, dan itu harus langsung ditangani. Kenapa kok harus langsung ditangani? Karena yang kita ketahui adalah rongga perut merupakan rongga yang steril. Di sana tidak boleh ada bakteri, tidak boleh ada perdarahan, dan tidak boleh ada kontaminasi. Apabila terjadi kecelakaan sehingga terjadi keluarnya jaringan atau organ yang ada dalam rongga perut, maka harus segera ditutup. Yang harus dilakukan pertama adalah paling tidak fluid terapi harus diberikan secara intravena. Ini mengantisipasi terjadinya shock hipovolemik. Shock hipovolemik merupakan shock di mana tubuh kehilangan cairan secara cepat, baik itu melalui dehidrasi maupun melalui kehilangan darah. Golden standar dari masing-masing klinik tentu berbeda tergantung daerah dan kelengkapan masing-masing klinik. Tidak bisa kita samakan. Berikut juga tarif dari layanan yang diberikan oleh klinik tersebut atau dokter hewan tersebut. Jadi cat lover, kami menyimpulkan bahwa kitten yang mengalami permasalahan dengan rongga perut yang terbuka harus segera ditangani untuk mencegah terjadinya radang, infeksi, pembusukan jaringan. Penanganannya seperti apa? Paling tidak harus dilakukan infus atau fluid terapi intravena untuk mencegah terjadinya shock hipovolemik atau shock yang disebabkan oleh hilangnya cairan tubuh baik karena dehidrasi maupun karena kehilangan darah. Yang kedua, kenapa harus intravena? Setidaknya bila memungkinkan dilakukan intravena agar setiap pemberian obat bisa melalui cairan infus sehingga efeknya segera tercapai dan kita cegah terjadinya sepsis. Sepsis adalah infeksi yang terjadi dan itu sudah menjalar ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi tubuh. Oke. Yang ketiga, pasca tindakan yang dilakukan oleh dokter, maka pemilik atau rescuer harus mengikuti saran dan anjuran terkait menjaga kebersihan kandang, alas kandang, jangan dilepas dulu, tetap menggunakan kolar, serta disiplin memberikan obat. Dan jangan lupa, bila disarankan memberikan pakan khusus, maka ikuti anjuran tersebut, karena pakan-pakan khusus yang direkomendasikan ini gunanya untuk memulihkan atau mencegah kondisi-kondisi lain seperti overload di rongga perut sehingga terjadi jebol kembali. Siap? Itu cat lover review sehingga kita bisa menyampaikan apa yang bisa menjadi tambahan informasi dan edukasi untuk cat lover semua. Semoga berkenan. Mohon doanya untuk keselamatan dan kesembuhan kitten yang sedang kami rawat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel Sahabat Satwa Rescue dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Cat lover, alhamdulillah hari ini infusnya sudah kita lepas
dan seporsi makanan sudah dia habiskan ya. Alhamdulillah, semoga terus pulih, get over. Oke sayang, aduh, itu jahitannya. Nah itu ya, kalau bisa tahu, tetap bantu doa agar lekas pulih dan bisa normal